Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Hamzani, NIM 2231171, kelas 4E, mata kuliah Anatomi Topografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi topografi ekstremitas cranialis. Anatomi topografi ekstremitas cranialis ini dibagi menjadi 3 regio, yaitu regio scapula-humeri bagian lateral, regio scapula-humeri bagian medial, dan regio antebrachii dan manus. Dan di sini juga terdapat fascia pada bagian torak dan kaki depan. Apa sih itu fascia? Jadi fascia itu adalah pembungkus otot terluar dan sebagai fiksator. Fascia ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu fascia omobrachialis, fascia antebrachialis, fascia carpalis, fascia metacarpalis, dan fascia digitalis. Dan di regio scapula-humeri bagian lateral ini juga terdapat musculus cutaneus fasciae, musculus cuticuli, musculus cutaneus omobrachialis, dan musculus cutrunci. Dan di bagian dorsal ini terdapat musculus trapezius yang berbentuk kayak segitiga terbalik. Ya, fungsinya untuk gerakan os scapula ke arah dorsal dan caudal. Dan di sini yang kedua terdapat musculus latissimus dorsi. Fungsinya menarik humerus ke arah dorsal dan caudal. Dan yang ketiga di sini terdapat musculus brachiocephalicus. Musculus brachiocephalicus ini terbagi menjadi 2 pars, yaitu pars cleidocephalicus dan pars cleidobrachialis. Dan di sini yang kelima terdapat musculus serratus ventralis, dan yang keenam terdapat musculus pectoralis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan regio antebrachii dan manus. Regio antebrachii dan manus ini terdapat 2 musculus yang bersifat ekstensor dan flexor. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian ekstensor. Baik, di sini terdapat musculus carpi radialis, dan di sini terdapat musculus extensor digiti 3 proprius, dan di sini terdapat musculus extensor digitorum communis, dan di sini terdapat musculus extensor carpi obliquus, dan di sini terdapat caput ulnaris musculus flexoris digitorum profundi, dan di sini dinamakan musculus extensor digiti 4 proprius, dan di sini dinamakan musculus extensor carpi ulnaris, dan di sini dinamakan musculus extensor carpi ulnaris, dan di sini dinamakan musculus extensor digiti 4 proprius, dan di sini dinamakan musculus extensor digitorum communis, dan di sini dinamakan musculus extensor digiti 3 proprius, dan di sini dinamakan musculus extensor carpi radialis, dan di sini dinamakan musculus abductor plus pollicis longus, dan terakhir dinamakan retinaculum. Ke gambar terakhir. Di sini terdapat musculus ex digiti 4 proprius, dan di sini terdapat musculus extensor carpi radialis, dan di sini terdapat musculus ex digiti 4 proprius, dan di sini dinamakan musculus ex digitorum communis, dan yang terakhir musculus ex digiti 3 proprius. Hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.